Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita akan membahas mengenai varian SARS-CoV-2 ya. Jadi kita akan membahas tentang varian dari virus corona yang menyebabkan penyakit COVID-19 ya. Nanti yang kita bahas adalah tentang mutasi virus yang menimbulkan varian ya. Jadi kalau ada mutasi virus maka akan muncul varian baru. Ya, kemudian kita membahas tentang penamaan varian dari virus corona ini ya. Kemudian setelah penamaan yang umum nanti kita masuk ke penamaan menurut WHO ya. Nanti karena penamaannya menurut WHO nanti kita bahas juga tentang varian of interest dan varian of concern. Nanti apa itu yang dimaksud ya. Jadi kita lihat, jadi mutasi virus itu, virus bermutasi itu adalah sesuatu yang biasa terjadi ya, apalagi kalau virusnya itu virus RNA ya. Nah, mutasi itu bisa menimbulkan perubahan sifat, tetapi juga bisa tidak menimbulkan perubahan sifat. Jadi perubahan pada suatu virus itu bisa merubah sifatnya maupun juga bisa tidak merubah sifatnya ya. Itu yang pokok dulu ya. Nah, jadi nanti kalau yang ingin melihat mengenai atau membahas lebih jauh tentang mutasi virus corona ya, silahkan lihat di video yang pernah kita unggah ya, tentang judul mutasi virus corona ya di channel kita ini ya. Nanti silahkan yang ingin melihat lebih jauh untuk melihat di video ini tentang mutasinya ya. Sedangkan kita ingin membahas tentang mengenal dari varian dari virus corona, hasil mutasi dari virus corona itu ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini penamaan varian virus corona ya. Nah, itu ada beberapa penamaan ya. Ternyata ini ada penamaan menurut Nextstrain ya. Itu ada yang kode-kode begini ya, ada 20E, ada 21A dan seterusnya ini ya. Nah, ini kode-kode yang penamaan virus oleh Nextstrain. Kemudian penamaan menurut sistem Pango ya, ada B1177, B1177 dan seterusnya ya, B1351 dan seterusnya ya. Nah, ada juga penamaan menurut WHO ya, sesuai dengan alfabet Yunani ya. Nah, kenapa perlu penamaan menurut WHO ya? Jadi kenapa ya? Karena memang penamaan varian atau penamaan hasil mutasi virus corona dari non WHO itu ya, yang selama ini sudah ada itu rumit dan sulit untuk dipakai diskusi di masyarakat awam ya. Jadi kayak tadi yang kode-kode 20E misalnya 20A dan masih ada titik yang lain ya, B.1.177.2 misalnya, itu kan enggak tidak enak untuk kalau dipakai diskusi ya. Nah, sehingga WHO memandang perlu penyederhanaan penamaan bagi masyarakat awam untuk nama-nama dari varian WHO ini, varian virus corona ini ya, sehingga WHO menggunakan alfabet Yunani untuk menamakan virus-virus corona. Apakah berarti bahwa nama-nama yang sudah ada dihilangkan? Tidak ya. Jadi untuk kepentingan riset, untuk kepentingan ilmiah itu masih boleh atau dan masih berlaku ya. Cuma untuk kepentingan masyarakat awam ya, menurut WHO dibagi menjadi penamaan itu sesuai dengan alfabet Yunani ya. Nah, sekarang kita bahas ya, dari sekian banyak penamaan dari WHO itu ada penamaan untuk kelompok virus corona yang variannya itu termasuk varian of interest ya. Kenapa disebut, apa yang masuk kategori varian of interest ini ya? Varian of interest itu bila variannya itu nih ya, menimbulkan penyebaran secara komunitas ya, atau ditemukan kasusnya atau klasternya itu di berbagai negara ya. Nah, ini disebut dengan
varian of interest. Anggotanya siapa saja? Anggotanya mulai dari ini ya, epsilon ya, virus corona epsilon ya, zeta, eta, theta, iota, kappa dan lambda ya. Ini varian of interest ya. Ini yang sebelah kanannya ini sistem yang Pangu ya. Ini yang Giset. Ya, kita masuk ke varian of concern. Nah, kalau virus yang memenuhi kriteria dari varian of interest tadi, tetapi kemudian menjadi penyebarannya menjadi meningkat, ya, mampu menimbulkan penyebaran yang masif, ya, kemudian meningkatkan virulensi atau keganasannya sehingga gejala kliniknya lebih berat misalnya, atau ketika dia juga menimbulkan varian virus itu menimbulkan upaya untuk penanggulangan COVID itu menjadi kurang baik ya, misalnya vaksinnya jadi tidak mampu lagi untuk menahan misalnya, ya itu masuk kategori varian of concern (VOC) ya. Nah, apa saja kelompoknya? Ya, kelompoknya ini ada alfa, beta, gamma dan delta ya. Nah, yang khusus sedang digembar-gemborkan saat ini itu adalah yang delta ini ya. Dulu namanya B16172 ya. Nah, ini awalnya pada bulan April tanggal 4 ya, 4 April 2021 ini baru masuk ke varian of interest ya. Nah, tapi pada bulan Mei ya, tanggal 11 2021 sudah menjadi varian of concern ya. Itu beberapa hal yang perlu disampaikan untuk mengenal varian dari virus corona ya. Terima kasih ya, kita akhiri. Assalamualaikum.